Bab 1861, semua orang tercengang. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Gemuruh, gemuruh, suara keras bergema di udara, seolah-olah langit sedang dihancurkan. Ternyata, itu karena kepakan sayap gagak emas di belakang punggung Duan Lingtian. Ini memicu badai-badai, menyebabkan ledakan di udara. Selama keributan, sebelum ada yang tahu apa yang sedang terjadi, pemimpin Dugu, tuan rumah Duan Rufeng, dan pemimpin klan Disan memiliki berbagai ekspresi yang melintas di wajah mereka. Ekspresi Dugu adalah ekspresi yang tahu seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Ekspresi Duan Rufeng adalah salah satu kegembiraan dan kejutan. Adapun Disan, dia memiliki ekspresi paling indah di wajahnya. Itu adalah salah satu kejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Suara mendesing. Di mata ketiga pria ini, sosok emas seperti meteor menyerbu dengan cepat ke arah Di Jue. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak kalah dengan kecepatan Di Jue saat ini. Meskipun saat ini Di Jue tidak menggunakan kecepatan penuhnya, itu setara dengan martial atau Dao Cultivator di puncak Divine Saint Stage. Sementara itu, kecepatan Duan Lingtian setara dengan kecepatannya. Apakah dia benar-benar seorang penggarap bela diri panggung Saint terkemuka? Mustahil. Apakah itu Kumi dari Azure Cloud Mansion, dua wakil pemimpin dari pasar gelap Mountain Sade atau beberapa tetua naga 5 cakar dari klan naga? Semua ekspresi mereka mirip dengan ekspresi di wajah Di Jue ketika mereka kembali, indera mereka. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Adegan yang terbentang di depan mata mereka telah membalikkan pandangan dan pengetahuan mereka tentang pembangkit tenaga listrik di pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage. Seorang penggarap bela diri panggung Saint terkemuka menengah benar-benar memiliki kecepatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Saint Suci. Ini adalah lelucon, kan? Ini adalah kemampuan surgawi. Dugu, Duan Rufeng, dan Disan sudah menemukan jawabannya ketika Kumi dan yang lainnya sadar kembali. Alasan Duan Lingtian memiliki kecepatan yang begitu cepat adalah karena kemampuan surgawi yang sangat menakjubkan. Adapun aura yang dipancarkan oleh energi yang keluar dari tubuhnya, itu setara dengan energi martial Saint Stage atau Dao Cultivator. Dengan energi ini, dia telah menggunakan kemampuan surgawi untuk memberikan dirinya kecepatan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap suci-suci. Kemampuan surgawi ini membuat sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Ini adalah gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi. Tidak hanya itu, tetapi sepertinya Duan Lingtian memiliki pengetahuan mendalam tentang kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi ini juga. Berdasarkan seberapa terampilnya dia, jelas bahwa dia telah menguasai intisari dari kemampuan surgawi ini. Kalau tidak, tidak mungkin kecepatannya meningkat begitu cepat. Surgawi dunia lain. Dengan bantuan sayap gagak emas, Duan Lingtian dengan cepat tiba di dekat Di Jue. Ketika Di Jue sadar kembali, dan kengerian muncul di wajahnya, tubuh Duan Lingtian tiba-tiba bergerak. Suara mendesing, suara mendesing. Detik berikutnya, dua sosok padat yang identik dengan Duan Lingtian muncul di kedua sisinya. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga memiliki sepasang sayap gagak emas dan masing-masing memegang 10 pedang suci prasasti di tangan mereka. Ini adalah teknik dari kemampuan surgawi tipe pedang tingkat tinggi, surgawi dunia lain. Sejak dia pertama kali menguasai taktik pelahap dasar, dia telah mencoba untuk menguasai surgawi dunia lain. Awalnya, dia tidak berharap banyak. Namun, ternyata, dia berhasil memahami surgawi dunia lain dalam waktu singkat. Secara alami, dia segera menemukan bahwa dia dapat memahami kemampuan surgawi dengan begitu cepat, semuanya berkat pedang hati yang berdaulat. Pedang hati yang berdaulat adalah metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi dan kedalaman pedang yang terkandung di dalamnya setara, jika tidak lebih unggul, dari taktik bela diri. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak repot-repot mengembangkan taktik bela diri lainnya. Selama proses memahami kemampuan surgawi tipe pedang tingkat tinggi, surgawi dunia lain, dia menemukan kedalaman pedang-pedang hati berdaulat memiliki banyak kesamaan dengan surgawi dunia lain. Karena keduanya cocok, prosesnya untuk memahami surgawi dunia lain telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya, dia hanya membutuhkan sebagian kecil dari waktu yang dia habiskan untuk memahami taktik pelahap dasar untuk memahami surgawi dunia lain. Meskipun dia telah memahami surgawi dunia lain, dia hanya berada di tahap dasar dan hanya bisa menghasilkan 2 klon.
Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan klon yang dibentuk oleh Celestial dunia lain lebih rendah dari orang yang sebenarnya, kesenjangan antara kekuatan mereka dapat diabaikan. Surgawi dunia lain yang Duan Lingtian lemparkan dengan mengandalkan kedalaman pedang hati berdaulat yang dekat dengan tahap ketiga dapat memberikan serangan yang setara dengan kultivator bela diri yang luar biasa di tahap penguasaan suci surgawi. Dua klonnya, di sisi lain, memiliki kekuatan yang setara dengan martial cultivator biasa di Mastery Divine Saint Stage. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang asli, 2 klon, dan 3 pedang suci 10 prasasti melintas di langit dan menyerbu ke arah Dijue disertai dengan suara tebasan. 3 pedang yang dipegang oleh ketiga sosok itu diarahkan ke arah yang berbeda, tidak menyisakan ruang bagi Dijue untuk melarikan diri sama sekali. Bagaimana dia begitu kuat? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Dijue ketika dia melihat kecepatan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Dia masih tidak percaya atas pemandangan yang terbentang di depan matanya. Semut yang basis kultivasinya berada di Saint Rudiment Stage 5 tahun lalu benar-benar menjadi sangat kuat sekarang. Dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dijue tersentak kembali ke kenyataan saat 3 pedang tajam diarahkan padanya. Meskipun aku lebih kuat darinya, aku telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena aku memandang rendah dia sejak awal. Bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku sekarang, aku masih tidak akan bisa mengumpulkan cukup kekuatan untuk mengalahkannya kecuali aku kembali ke wujud asliku. Pikiran Dijue berputar cepat saat ini dengan kecepatan kilat. Karena alasan dia memandang rendah Duan Lingtian dari awal, dia hanya menggunakan kekuatan yang setara dengan martial atau Dao Cultivator di puncak Divine Saint Stage. Saat ini, Duan Lingtian menyerangnya dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatannya. Itu membuatnya lengah. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang balik kecuali dia kembali ke wujud aslinya. Namun, jika dia kembali ke bentuk aslinya setelah hanya satu serangan dari Duan Lingtian, itu pasti akan menjadi penghinaan besar baginya. Karena alasan ini, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Suara mendesing. Pada saat kritis, dihadapkan dengan 3 pedang Duan Lingtian yang menghalangi jalannya, Dijue akhirnya mengeluarkan pedang lebar yang sangat berat yang juga memiliki 10 prasasti di atasnya. Jelas bahwa ini juga senjata suci 10 prasasti. Tembakan raksasa. Saat 10 prasasti Saint Saber muncul di tangannya, aura Dijue berubah total dalam sekejap. Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi pedang yang melepaskan aura tajam. Pada saat yang sama, energinya di tahap Saint teladan awal juga mulai melonjak. Secara alami, dalam waktu singkat ini, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan penuhnya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menebas pedangnya secepat mungkin. Namun, selain sedikit lebih lemah, pedang itu juga luar biasa karena mengandung taktik bela diri tipe pedang yang Dijue kembangkan. Itu adalah kemampuan surgawi tipe pedang tingkat menengah yang dikenal sebagai Gigantes Kue Walok. Desir. Pedang itu menebas dan seberkas sinar pedang melesat menuju ke arah kepala Duan Lingtian seolah-olah akan membelahnya menjadi 2. Secara alami, targetnya adalah salah satu dari 2 klon Duan Lingtian. Ketika Dijue menebas pedangnya, energinya di tahap awal teladan Saint yang melonjak keluar dari tubuhnya juga secara bertahap mulai menunjukkan dirinya saat dia menyerang klon yang dia targetkan. Desir. Suara mendesing. Sebuah pedang menebas saat pedang diiris. Pedang itu memotong klon Duan Lingtian menjadi 2 sementara pedang itu mendarat di bahu Dijue, meninggalkan luka yang mengerikan dan berdarah. Astaga, saat darah segar berceceran di mana-mana dan jatuh dari langit seperti mawar merah, tubuh Dijue yang berlumuran darah dibebankan ke kejauhan dengan kecepatan yang meningkat. Dia melarikan diri dari serangan Duan Lingtian dan klonnya yang tersisa. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat Dijue hendak melarikan diri, Duan Lingtian menemukan ini. Dia dan klonnya secara bersamaan menyerang saat kedua pedang mereka mendarat di punggung Dijue. Namun, karena Dijue dapat menggunakan kecepatannya di tahap awal teladan Saint, pedang itu tidak berhasil melukainya secara serius. Mereka hanya meninggalkannya dengan luka ringan. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi hidupnya sama sekali dan tidak mempengaruhi kekuatannya. Suara mendesing, suara mendesing. Di bawah pengawasan yang lain, Dijue melarikan diri beberapa ratus meter sebelum dia akhirnya berhenti. Adapun Duan Lingtian, dia telah menarik kembali tiruannya dan melayang dengan pedang di tangannya di kejauhan. Semuanya telah terjadi hanya dalam sekejap mata.
Itu sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Namun, pada saat ini, bahkan mereka yang tidak melihat dengan jelas tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat bagaimana satu tabrakan antara Duan Lingtian dan Di Jue berakhir dengan Duan Lingtian tidak terluka dan Di Jue terluka. Bagaimana ini mungkin? Mata seorang anggota muda klan naga berubah selebar piring. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Banyak anggota klan naga mencubit paha atau menamparkan diri mereka sendiri. Hanya ketika mereka merasakan sakitnya mereka menjadi yakin bahwa pemandangan yang terbentang di depan mata mereka bukanlah mimpi. Itu semua nyata. Duan Lingtian telah unggul selama bentrokan pertama mereka. Seorang murid muda dari kekuatan kelas 3 kuasi bergumam dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Bukankah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion seorang penggarap bela diri panggung Sein terkemuka menengah? Bukan hanya itu, tetapi bukankah Di Jue adalah pembangkit tenaga Sein stage teladan awal? Bisakah seseorang tolong beritahu saya apa yang sedang terjadi? Petik 2. Apakah ini benar-benar pertempuran antara pembangkit tenaga Sein stage intermediate eminent dan pembangkit tenaga Sein stage teladan awal? Kamu bercandakan. Banyak orang mengungkapkan keraguan mereka. Secara alami, orang-orang yang merasa skeptis ini tidak melihat dengan jelas tabrakan sebelumnya antara Duan Lingtian dan Di Jue. Mereka yang bisa melihat detailnya dan mereka yang secara kasar bisa melihat detailnya kembali sadar lebih lambat daripada masa. Ini karena mereka terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang pejabat tinggi dari kekuatan kelas 3 kuasi berkomentar dengan sungguh-sungguh, kecepatan Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap suci-suci. Kecepatannya jauh melampaui pembangkit tenaga Mastery Divine Sein Stage biasa. Tapi, seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dia bertanya dengan bingung, adakah yang bisa memberitahu saya mengapa basis kultivasinya hanya di tahap Sein Eminent menengah ketika saya menyelidikinya? Apakah ini bahkan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Intermediate Eminent Sein Stage? Dia bukan satu-satunya yang bingung. Bahkan kelompok pejabat tinggi klan naga, termasuk pemimpin klan Disan, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Ini karena mereka telah ditipu. Bab 1862, Undian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian, ada di panggung Sein Eminent menengah. Apa lelucon? Dengan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya, akan aneh jika dia benar-benar seorang penggarap bela diri panggung Sein terkemuka. Sial, kami telah ditipu. Ekspresi Disan sangat serius. Dia telah menghitung dengan cermat, tetapi skenario ini tidak terlintas di benaknya sama sekali. Kekuatan sejati Duan Lingtian setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap surgawi meskipun basis kultivasinya berada di tahap Sein Eminent menengah ketika dia memeriksanya sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi berdasarkan pengamatannya, kekuatan dan aura yang keluar dari tubuh Duan Lingtian tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik di tahap Intermediate Divine Sein. Untuk alasan ini, dia yakin bahwa basis kultivasi Duan Lingtian yang sebenarnya berada di tahap suci-suci tingkat menengah. Adapun alasan mengapa kekuatan Duan Lingtian setara dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Divine Sein Stage, ini karena dia telah memahami dua kemampuan Divine. Sebagai pemimpin klan dari klan naga, Disan, tentu saja, dapat mengatakan bahwa dua kemampuan surgawi yang dikuasai Duan Lingtian luar biasa. Kesampingkan gerakan Divine Ability yang sangat menakjubkan yang dia lemparkan pada awalnya, bahkan Divine Ability tipe pedang yang dia lemparkan setelah itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Divine Ability tipe pedang, Gigantesque Wallop, yang Di Jue kuasai, kelas. Tembok raksasa yang Di Jue pahami juga dapat dianggap sebagai kemampuan surgawi yang kuat di antara semua kemampuan surgawi tingkat menengah. Inilah mengapa dia yakin kemampuan surgawi tipe pedang yang dikembangkan Duan Lingtian adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi. Dia masih sangat muda namun dia telah menguasai dua kemampuan surgawi tingkat tinggi. Divine Ability tipe pedang masih bisa diterima karena hanya di tahap rudimen, tapi Divine Ability gerakan pertama jauh lebih kuat dari tahap rudimen. Hati Disan tersentak, dia bingung. Selain itu, dia pasti telah menguasai beberapa taktik rahasia yang dapat menyembunyikan basis kultivasinya. Jika tidak, basis kultivasinya akan terekspos di bawah kesadaran surgawi saya. Disan berspekulasi. Spekulasi Disan mirip dengan spekulasi kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian.
Panggung Sein terkemuka menengah. Mustahil. Berdasarkan kekuatan Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion yang ditampilkan sebelumnya, dia setidaknya harus berada di panggung suci-suci. Aku tidak percaya bahwa di Azure Cloud Mansion, tidak hanya Mansion Master yang memiliki bakat dan kekuatan bawaan yang menantang surga, tetapi bahkan yang Mansion Master juga sangat berbakat. Dengan Tuan Muda Mansion ini, saya pikir Azure Cloud Mansion akan mampu mempertahankan kejayaan mereka selama beberapa ratus tahun. Jangan bicara terlalu cepat, kami masih belum tahu apakah dia bisa selamat dari duel maut dengan Dijue. Kamu ada benarnya. Para penonton dari kekuatan kelas 3 kuasi lainnya mengubur kepala mereka bersama dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka tidak pernah lepas dari Duan Lingtian dan Dijue yang masih terjebak dalam kebuntuan. Aku tidak percaya dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi King Yan sangat serius. Sekarang dia memikirkannya, Duan Lingtian pasti dengan sengaja menyelidikinya hari itu dengan kesadaran surgawi Panggung Sein terkemuka untuk menyesatkan mereka sehingga Dijue akan ceroboh selama pertempuran dengannya. Tentu, ini semua hanya spekulasi King Yan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu masuk akal. King Yan bukan satu-satunya, bahkan Penatua Penegakan Klan Naga, Sue Chan, dan Naga Surgawi Bercakar 5, Penatua Zijing, juga memiliki ekspresi muram. Pangkalan kultivasi Duan Lingtian berada di tahap suci tingkat menengah. Bukankah Dijue mengatakan dia hanya seorang penggarap bela diri Sein Rudiment Stage 5 tahun yang lalu? Zijing bertanya dengan suara rendah. Jangan lupa bahwa ayahnya adalah Duan Rufeng. Sedikit ketakutan melintas di mata Sue Chan. Duan Rufeng. Setelah mendengar nama ini, bahkan Zijing terdiam. Ketika dia mengingat pencapaian Duan Rufeng di masa lalu, tidak mengherankan lagi bahwa putranya sangat luar biasa. Aku tidak bermimpi, kan? Guli memperhatikan Duan Lingtian dari jauh dengan mulut ternganga. Dia benar-benar menang ketika dia bentrok dengan Dijue yang basis kultivasinya berada di tahap Sein teladan awal. Apakah dia benar-benar junior brother Lingtian? Selama ini, meskipun Guli tahu Duan Lingtian kuat, dia tidak berharap adik laki-lakinya menjadi lebih kuat darinya. Paling tidak, dia tidak berpikir dia akan melakukan ini dengan baik jika dia yang menghadapi Dijue. Bahkan, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh Dijue hanya dalam satu pukulan. Tuan muda rumah, mata Kumi berbinar, senyum langka yang tampak lebih jelek dari wajah menangis muncul di wajahnya yang kurus. Tianer sebenarnya sangat kuat, bukan hanya itu, tetapi kemampuan surgawi yang dia gunakan sebelumnya. Duan Rufeng menatap Duan Lingtian dengan bingung. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah putranya adalah orang asing baginya. Dia merasa seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Tidak heran utusan senior menyuruhku untuk membuat perjanjian 5 tahun dengan klan naga, dia benar-benar percaya pada Tianer. Saat Duan Rufeng memikirkan hal ini, dia merasa hatinya sedikit lebih tenang. Berdasarkan kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya, itu mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Dijue, tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Putra tuan rumah Azure Cloud Mansion sebenarnya sangat kuat. Kedua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Buyi dan Zhong Qisan, saling memandang dengan tak percaya. Dugu memandang Duan Lingtian dari jauh dan bergumam pada dirinya sendiri, menarik. Putra Duan Rufeng memang tidak kalah dengan dia. Dia adalah orang yang paling tenang di tempat kejadian. Seiring berjalannya waktu, kebisingan secara bertahap mulai mereda sampai benar-benar sunyi. Seseorang bahkan bisa mendengar suara angin sepoi-sepoi. Dijue berbicara lebih dulu setelah terkunci di jalan buntu. Dia memandang Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan suara yang menakutkan, "Duan Lingtian, aku tidak percaya kekuatanmu telah meningkat sedemikian tinggi dalam 5 tahun kita tidak bertemu satu sama lain. Namun, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya dengan kekuatan Anda, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda sedang melamun." Melamun. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak. Itu dipenuhi dengan penghinaan. "Apa, kamu tidak percaya padaku?" Hati Dijue melonjak marah ketika dia melihat senyum menghina di wajah Duan Lingtian. "Jangan khawatir, saya akan segera menunjukkan kepada Anda bahwa kekuatan Anda yang lemah tidak ada artinya di mata saya. Bahkan jika Anda sudah menjadi penggarap bela diri panggung suci, masih akan mudah untuk membunuh Anda seperti membunuh seekor semut." Petik 2. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia bergerak.
Sepertinya dia telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang Duan Lingtian. Kali ini, dia tidak menahan diri. Energinya di tahap Sein teladan awal melonjak tanpa menahan diri. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Energi yang sangat besar menutupi permukaan tubuhnya. Seolah-olah api telah menyala di tubuhnya. Suara mendesing, suara angin menderu dan ledakan memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Tembakan raksasa. Saat dia bergerak dengan kecepatan kilat, 10 prasasti Sein Sabre yang berat dan lebar di tangannya mulai bergerak juga. Serangannya yang berisi taktik bela diri bersama dengan kemampuan surgawi tipe pedang tingkat menengah yang dia pahami menyerang ke arah kepala Duan Lingtian lagi. Jelas sekali dia mencoba membelahnya menjadi dua. Desir, itu adalah pedang yang sama, tetapi tampaknya sangat berbeda jika dibandingkan dengan tebasan sebelumnya yang tidak memiliki kekuatan. Pedang itu jatuh dari langit seperti sambaran petir seolah-olah bisa membelah langit menjadi dua. Pedang yang mengancam itu tidak menunjukkan belas kasihan, sama seperti sabit Grim Reaper. Itu bertujuan untuk kehidupan Duan Lingtian. Pada saat ini, Di Jue akhirnya menggunakan semua kekuatannya di tahap Sein teladan awal. Taktik melahap dasar. Segera setelah Di Jue mulai bergerak dan menyerangnya dengan sinar mematikan di matanya, Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pemakan dasar. Hanya dalam hitungan detik, riak mulai muncul dalam radius 10 meter di sekelilingnya. Seolah-olah dia berdiri di jantung pusaran air. Ketika Duan Lingtian melemparkan taktik pemakan dasar, sejumlah besar energi roh surga dan bumi dalam radius 10 meter dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan Sun True Origin-nya setelah diserap oleh pusaran air. The Sun True Origin juga dengan cepat menjadi semakin kuat. Energi roh langit dan bumi dalam radius 10 meter dari Duan Lingtian dapat dianggap sangat kaya. Itu akan membantu meningkatkan Sun True Origin di tubuh Duan Lingtian satu tingkat lebih tinggi. Namun, terlalu memakan waktu untuk menggunakan taktik pemakan dasar dan menyerap semua energi positif dari sekitarnya. Suara mendesing. Ketika Duan Lingtian hanya berhasil menyerap sebagian kecil dari energi roh langit dan bumi dalam radius 10 meter, pedang Di Jue sudah menebas kepalanya, siap untuk memotongnya menjadi dua. Menghadapi serangan Di Jue, Duan Lingtian mendengus menghina. Pada saat ini, dia berhenti menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Sebaliknya, hanya dengan jentikan tangannya, dia memegang pedangnya dan bentrok dengan Di Jue. Sementara itu, Sun True Origin di tubuhnya yang telah sangat diperkuat melonjak tiba-tiba melalui 99 Sein Veins dan dimasukkan ke dalam Ten Inscription Sein Sword di tangannya yang dia gunakan untuk memblokir Ten Inscription Sein Sabre milik Di Jue yang runtuh. Surgawi dunia lain. Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian sekali lagi menghasilkan dua klon yang naik ke udara bersamanya. Pedang di tangan mereka seperti ular berbisa yang menyerang dengan ganas menuju sinar pedang yang keluar dari 10 prasasti Sein Sabre di tangan Di Jue. Suara mendesing. Salah satu pedang dari klon bentrok dengan sinar pedang, menyebabkannya sedikit redup. Namun, klon itu dihancurkan juga. Suara mendesing. Suara mendesing. Tubuh sejati Duan Lingtian dan klon yang tersisa menyerbu serempak. Kedua pedang itu terlempar keluar dan Sun True Origin yang ditinggikan oleh Elementary Devouring taktik melonjak keluar dengan sekuat tenaga. Gemuruh, gemuruh, ledakan keras terdengar di udara, baik Duan Lingtian dan Di Jue mundur ke kejauhan secara bersamaan. Adapun sinar pedang yang ditembakkan dari pedang di tangan Di Jue, itu telah menghancurkan klon lainnya. Muntah. Kedua tubuh mereka bergoyang pada saat yang sama saat mereka memuntahkan seteguk darah. Wajah keduanya juga sedikit pucat. Mustahil, saya telah mengerahkan semua kekuatan saya, dan saya hanya berhasil bermain imbang dengannya. Kengerian muncul di wajah pucat Di Jue. Kerumunan bahkan belum sadar, hasil ini adalah sesuatu yang tidak terlintas dalam pikirannya sama sekali. Pria muda yang dia benci sampai ke intinya dan sangat ingin dibunuh sebenarnya begitu kuat sehingga dia berhasil menggambar bersamanya setelah hanya 5 tahun. Rasanya seolah-olah kejadian itu telah terjadi seumur hidup yang lalu. Bab 1863, Penyesalan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. 5 tahun, itu hanya 5 tahun. Meskipun Di Jue belum kembali ke wujud aslinya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam wujud manusianya tanpa ampun. Meski begitu, dia tetap tidak bisa mengalahkan Duan Lingtian. Apa artinya ini?
Ini berarti bahwa kekuatan Duan Lingtian setara dengan kekuatan pembangkit tenaga Sein Stage teladan awal. Bagaimana ini mungkin? Mustahil, mustahil. Mata Di Jue selebar piring. Ekspresinya adalah salah satu kebingungan. Dia tidak bisa menerima ini. Duan Lingtian benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pemimpin klan Disan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia telah melihat apa yang terjadi dengan jelas. Bahkan di bawah serangan kekuatan penuh Di Jue dalam bentuk manusianya, Duan Lingtian berhasil bermain imbang dengannya. Itu tak terbayangkan. Pada saat yang sama, sedikit penyesalan mulai muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Jika dia tahu Duan Lingtian begitu kuat sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Di Jue menerima undangan duel kematian Duan Lingtian. Dia hanya mengizinkan Di Jue untuk menerima tantangan karena dia telah menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dan memastikan bahwa dia tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Meskipun tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, sangat berharga bagi klan naga, nyawa Di Jue lebih penting dari itu. Ini karena Di Jue berada di urutan pertama untuk menggantikannya. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Di Jue. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, hatinya langsung menegang. Saat ini, satu-satunya pilihan Di Jue adalah kembali ke wujud aslinya untuk bertarung dengan Duan Lingtian. Saya harap Duan Lingtian telah mencapai batasnya. Kalau tidak, akan sulit bagi Di Jue untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Disan tidak tahu mengapa, tetapi hatinya diliputi rasa panik saat ini. Bagaimana ini mungkin? Semua orang dari klan naga, termasuk pejabat tinggi, semua tercengang dengan mulut ternganga. Apakah mereka yang melihat semuanya dengan jelas atau mereka yang tidak? Mereka semua mulai menemukan masalah. Di Jue bermain imbang dengan Duan Lingtian meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya tanpa ampun selama bentrokan kedua mereka. Meneguk, meneguk, meneguk. Setelah beberapa lama, suara tegukan bisa terdengar satu demi satu. Berdasarkan ini, orang dapat melihat bagaimana perasaan anggota klan naga tentang kekuatan Duan Lingtian. Tuan muda rumah besar Azure Cloud Mansion benar-benar luar biasa. Saat bentrokan pertama, bisa dibilang Di Jue ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jelas Di Jue tidak menahan diri kali ini, namun, dia masih tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Seperti yang diharapkan dari putra Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion. Baik ayah dan anak benar-benar luar biasa. Tidak heran dia berani mengeluarkan undangan duel kematian ke Di Jue. Ternyata, dia tidak mencari kematian. Dia sangat yakin dia bisa melawan Di Jue. Namun, bisakah dia benar-benar membunuh Di Jue? Tepat sekali, Di Jue hanya dalam bentuk manusianya sekarang. Meski bermain imbang dengan Di Jue, bukan berarti dia bisa mengalahkan Di Jue jika Di Jue kembali ke wujud aslinya. Di Jue adalah naga emas bercakar 5 dari klan kekaisaran dari klan naga. Begitu dia kembali ke wujud aslinya, selain menjadi lebih kuat, dia juga bisa menggunakan kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga. Saya pernah mendengar tentang kemampuan surgawi yang diwarisi dari klan naga. Biasanya, hanya naga yang luar biasa itu yang bisa menguasai kemampuan surgawi. Jika itu masalahnya, bentuk asli Di Jue akan menjadi sangat kuat sehingga bentuk manusianya tidak bisa dibandingkan dengan itu. Sekelompok orang dari berbagai kekuatan kelas 3 kuasi berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun kekuatan Duan Ling luar biasa, mereka tidak yakin apakah dia akan mampu mengalahkan Di Jue jika Di Jue kembali ke wujud aslinya. Bagaimanapun, bentuk asli Di Jue bukanlah naga surgawi bercakar 5 biasa, melainkan naga emas cakar 5. Membunuh. Pada saat ini, Di Jue bergerak lagi dengan tatapan menakutkan di matanya. 10 prasasti Sein Sabre di tangannya mengikuti seperti bayangan. Di sisi lain, menghadapi Di Jue yang menyerangnya, Duan Lingtian tidak menunjukkan rasa takut saat dia menyerangnya dengan 10 pedang suci prasasti di tangannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setiap kali 10 prasasti Sein Sabre di tangan Di Jue tersapu, seolah-olah itu akan membelah langit saat menunjuk ke arah Duan Lingtian. Sial baginya, setiap kali dia menyerang, Duan Lingtian akan menghindari serangannya. Suara mendesing, suara mendesing. Adapun Duan Lingtian, sementara dia bertarung dengan Di Jue, dia kebanyakan menghindari serangan dengan mengandalkan kemampuan surgawi, sayap gagak emas. Dia hanya menangkis 2 kali dengan Di Jue dengan cara yang tidak keras atau lembut. Dia tidak melukai Di Jue juga.
Bukannya Duan Lingtian tidak ingin bertarung dengan Di Jue tetapi kondisinya tidak memungkinkannya. Alasan dia berhasil imbang dengan Di Jue yang berada di tahap Sein teladan awal sebagian besar berkat Sun True Origin yang diperkuat oleh Elementary Devouring Taktik. The Sun True Origin tidak akan tetap sekuat ini setiap saat. Setelah habis, dia hanya memiliki pilihan untuk meningkatkan Sun True Origin-nya lagi dengan taktik pemakan dasar. Sejauh ini, Duan Lingtian tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan taktik melahap dasar tanpa menahan diri. Taktik pelahap dasar bisa melahap semua energi roh langit dan bumi dalam radius 10 meter, tetapi dia hanya menyerap sebagian kecil darinya. Selain itu, ia juga perlu menemukan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Kerugian dari taktik pelahap dasar terhadapnya jauh lebih besar dari yang dia duga. Energi spiritualnya dengan cepat menipis setiap detik taktik pemakan dasar sedang dilemparkan. Di Jue, aku memperingatkanmu. Anda harus kembali ke bentuk asli Anda. Kamu tidak bisa membunuhku seperti ini. Duan Lingtian mengepakkan sayap gagak emasnya saat dia menggunakan lebih banyak Sun True Origin miliknya untuk meningkatkan kecepatannya. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan Di Jue saat ini. Secara alami, saat kecepatannya meningkat, Sun True Origin miliknya juga semakin menipis. Hati Duan Lingtian berdarah. Seberapa cepat, para penonton yang bisa menangkap gerakan Duan Lingtian, termasuk kelompok pejabat tinggi klan naga, mau tak mau melebarkan mata tak percaya. Mereka tidak mengira kecepatan Duan Lingtian bisa berubah lebih cepat. Kecepatan yang baru saja ditunjukkan Duan Lingtian telah sangat melampaui pembangkit tenaga listrik biasa di tahap awal teladan Sein dan mendekati kecepatan pembangkit tenaga listrik di tingkat menengah teladan Sein. Ekspresi pemimpin klan Di San berubah lebih buruk. Dia mulai merasakan sedikit bahaya. Di Jue, kembali ke wujud aslimu dan akhiri ini dengan cepat. Pada saat ini, Di San dengan cepat berkata kepada Di Jue, Duan Lingtian benar-benar aneh. Kembali ke wujud aslimu dan bunuh dia secepat mungkin. Kalau tidak, aku khawatir kamu bukan tandingannya. Tidak seperti Di San yang memiliki ekspresi muram di wajahnya, Mansion Master Duan Rufeng dan orang-orang di sisinya memiliki senyum gembira di wajah mereka. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian, ini adalah hasil yang mereka harapkan. Guli sudah kebal terhadap beberapa lompatan kekuasaan Duan Lingtian. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Saudara muda Lingtian, bunuh dia dalam satu pukulan. Adapun tiga pria dari pasar gelap Mountain Sade, selain pemimpin Dugu yang menatap Duan Lingtian dengan penuh minat, Feng Buyi dan Zhong Qisan, dua wakil pemimpin, masih tercengang. Kekuatan Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion sebenarnya menjadi sangat kuat. Ini benar-benar membuat mereka lengah. Segera setelah itu, seolah-olah mereka diingatkan akan sesuatu, mereka menoleh untuk melihat pemimpin mereka bersamaan saat tanda-tanda kekaguman memenuhi mata mereka. Di antara mereka bertiga, hanya pemimpin tuan mereka yang memiliki pendapat tinggi tentang Duan Lingtian sejak awal. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dihadapkan dengan peningkatan mendadak dalam kecepatan Duan Lingtian dan pengingat dari transmisi suara pemimpin klan Di San, Di Jue tidak bisa lagi menahan diri saat dia kembali ke wujud aslinya. Lembah besar itu segera ditutupi oleh bayangan hitam besar. Itu tidak lain adalah bayangan dari wujud asli Di Jue, naga emas bercakar 5. Tubuh raksasa spiral yang panjangnya beberapa ratus meter bersinar cemerlang dengan cahaya kemasan. Itu seperti Leviathan yang tak terkalahkan saat berputar di sekitar langit. Di Jue yang telah kembali ke wujud aslinya mengangkat kepalanya dan mengaum tanpa peringatan apapun. Kemudian, dia menurunkan kepala naganya dan memelototi Duan Lingtian saat dia berkata dengan dominan, Duan Lingtian, bukankah kamu memintaku untuk kembali ke bentuk asliku? Sekarang setelah aku kembali ke wujud asliku, aku akan mengirimmu ke neraka. Di Jue mulai menggerakkan tubuh raksasanya segera setelah dia selesai berbicara. Tubuh yang tampak berat dan memberatkan itu sangat lincah saat digerakkan. Ekor naga menyapu langit menuju arah Duan Lingtian. Desir, angin menderu, dan hanya dalam sekejap mata, ekor naga dengan cepat mendekati Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian tidak menghindarinya sekarang, dia pasti akan dikirim terbang. Pada saat kritis, Duan Lingtian yang telah menggunakan taktik pemakan dasar tanpa syarat baru saja menyerap semua energi roh langit dan bumi dalam radius 10 meter. Suara mendesing, sayap gagak emas mengepak tanpa peringatan, pada saat kritis, itu membawa Duan Lingtian pergi dan menghindari ekor naga Di Jue.
Dijue gagal dalam serangan pertamanya setelah dia kembali ke wujud aslinya. Karena Duan Lingtian telah menyerap semua energi roh langit dan bumi, Sun True Origin di tubuhnya telah mengalami beberapa transformasi dan telah dinaikkan hingga batasnya. Karena dia belum sepenuhnya menguasai taktik pelahap dasar ke level tertinggi, ada batasan berapa banyak energi surga dan bumi yang bisa dia serap. Untuk alasan ini, Sun True Origin miliknya saat ini hanya bisa berubah ke tahap ini. Saat ini, Sun True Origin yang kumiliki seharusnya cukup untuk menghadapi Dijue. Duan Lingtian mengambil napas dalam-dalam dan mengepakkan sayap gagak emasnya dan terbang keluar, memukuli ekor naga Dijue yang sekali lagi menuju ke arahnya. Arah yang Duan Lingtian tuju bukanlah ruang terbuka. Dia menuju ke arah kepala Dijue. Apakah kamu hanya tahu cara berlari? Dijue menjadi tidak sabar karena dia menyadari kecepatan Duan Lingtian sepertinya meningkat lagi. Meskipun dia telah kembali ke bentuk aslinya dan kecepatannya juga meningkat, itu masih lebih lambat dari kecepatan Duan Lingtian saat ini. Pada saat ini, dia merasakan sedikit penyesalan karena menerima undangan duel kematian Duan Lingtian. Saat ini, dia tidak lagi yakin apakah dia bisa membunuh Duan Lingtian karena kecepatannya terlalu cepat. Kecepatan Dijue tidak bisa dibandingkan dengan kecepatannya sama sekali. Bab 1864, Kemampuan Surgawi yang diwarisi Klan Naga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar pernyataan tidak sabar Dijue, Duan Lingtian yang dengan mudah menghindari Dijue yang telah berubah menjadi wujud aslinya, naga emas bercakar 5, berkata dengan nada mengejek, apakah ini sejauh kekuatanmu? Dihadapkan dengan provokasi Duan Lingtian, Dijue mulai terlihat merah. Kekuatannya melonjak saat dia menggeram dengan suaranya yang dalam, Duan Lingtian, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat ini, di bawah pengawasan yang lain, tubuh spiral Dijue yang panjangnya beberapa ratus meter mulai bersinar dengan cahaya berdarah. Cahaya berdarah ini keluar dari tubuh Dijue. Saat itu muncul, itu memancarkan aura menakutkan yang membuat orang merinding. Terlebih lagi, aura Dijue juga telah berubah secara dramatis saat dia menjadi lebih kuat. Setelah melihat ini, seorang pejabat tinggi dari kekuatan kelas 3 kuasi bergumam dalam kebingungan, ini adalah kemampuan surgawi yang diwarisi dari klan naga. Berserkification bentuk sejati. Petik 2. Meskipun suaranya tidak keras, banyak orang mendengar kata-katanya. Segera setelah itu, selain dari anggota klan naga, hampir semua orang belajar tentang teknik yang Dijue gunakan. Itu adalah kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, Berserkification bentuk sejati. Tianer, Dijue akhirnya mengeluarkan True Form Berserkification, kemampuan surgawi yang diwarisi dari klan naga. Menurut kesadaran surgawi saya, setelah bentuk aslinya menjalani Berserkification, kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik panggung Sein teladan tingkat menengah biasa. Kamu harus berhati-hati. Transmisi suara Duan Rufeng berdering di telinga Duan Lingtian untuk memperingatkannya. Begitu Duan Rufeng selesai berbicara, Dijue meraung. Duan Lingtian, tanggal hari ini akan menjadi peringatan kematianmu tahun depan. Bentuk sejati raksasanya bergerak cepat menuju Duan Lingtian dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, kecepatannya tidak lagi kalah dengan kecepatan tercepat Duan Lingtian. Berserkifikasi bentuk sejati, panggung Sein teladan menengah, dihadapkan dengan bentuk sejati Dijue yang bersinar dengan cahaya berdarah. Ekspresi Duan Lingtian mengandung sedikit ketakutan. Dia mundur ke kejauhan dengan banyak kesulitan, secara bertahap menempatkan lebih banyak jarak antara dia dan Dijue yang menyerangnya dengan mengancam. Meski begitu, angin yang disebabkan oleh gerakan bentuk sejati Dijue menerpa wajahnya, membuatnya kesakitan. Saya hanya dapat meningkatkan kecepatan saya ke tingkat yang setara dengan penggarap bela diri panggung Sein teladan menengah biasa dengan mengandalkan dua kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar dan sayap gagak emas, untuk sementara waktu. Awalnya, saya pikir saya akan menang terlebih dahulu dengan kecepatan ini, tetapi tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Dijue akan menggunakan True Form Berserkification, kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga. Tidak hanya kecepatannya yang setara dengannya, tetapi kekuatannya juga telah meningkat ke tahap Sein teladan menengah. Meskipun Duan Lingtian berhasil menghindari serangan pertama oleh Dijue setelah dia mengeluarkan True Form Berserkification, tidak ada tanda-tanda kegembiraan di wajahnya sama sekali. Saat ini, kecepatan Dijue setara dengan kecepatannya. Ini berarti dia tidak lagi unggul dalam hal kecepatan.
Mengesampingkan kecepatannya dan hanya mempertimbangkan kekuatan mereka, dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dijue. Duan Lingtian langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tianer, kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, Berserkification bentuk sejati, memiliki batas waktu. Setelah waktu habis, efeknya akan hilang. Selain itu, naga yang mengeluarkan kemampuan surgawi, Berserkification bentuk sejati, akan melemah hingga tingkat tertentu. Sementara itu, Duan Rufeng terus mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian. Kecepatanmu setara dengan kecepatannya. Jika memungkinkan, beri jarak lebih jauh antara Anda berdua dan mengulur waktu. Saat efek Berserkification miliknya hilang, kamu akan menjadi tak terkalahkan dengan kecepatanmu, dan kamu bisa membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Rufeng, mata Duan Lingtian berbinar sesaat sebelum redup lagi, dan dia tersenyum masam. Efek Berserkification di Jue hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Namun, bukankah itu mirip dengan Sun True Origin miliknya yang telah meningkat kekuatannya melalui taktik pemakan dasar? Selain itu, dia telah menghabiskan 80% hingga 90% dari energi spiritualnya. Tidak mungkin baginya untuk melemparkan taktik pemakan dasar lagi. Duan Lingtian, jika Anda seorang pria, bertarunglah langsung dengan saya dengan hormat. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu pengecut jika kamu terus menghindari seranganku. Dijue mulai merasa tidak sabar ketika serangannya gagal mendarat di Duan Lingtian. Dijue hanya memiliki waktu paling lama 15 menit lagi dengan kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, Berserkification bentuk sejati, yang telah dia pahami. Setelah itu, dia tidak hanya akan kembali ke keadaan semula, tetapi dia juga akan melemah. Pada saat itu, dia tidak lagi cocok untuk Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia hanya bisa mendorong Duan Lingtian untuk bertindak dengan mengejeknya. Jika Duan Lingtian tidak bisa menahan dorongannya, dia pasti akan melawannya secara langsung. Jika itu terjadi, dia akan bisa membunuhnya hanya dalam satu pukulan. Dijue juga bisa melihat bahwa kecepatan Duan Lingtian saat ini hanya setara dengan kecepatannya, dan serangannya benar-benar kalah dengan miliknya. Kemampuan surgawi apa yang dilakukan Duan Lingtian sebelumnya? Untuk berpikir dia mampu melahap energi roh surga dan bumi dengan begitu cepat untuk meningkatkan energinya ke tingkat yang dekat dengan tahap awal Saint Divine. Jika efek Berserkification di Jue hilang, dia tidak akan menandingi Duan Lingtian sama sekali. Ekspresi pemimpin klan Disan dari klan naga sangat suram. Jika dia bisa membalikkan waktu, dia tidak akan membiarkan Dijue menerima undangan duel kematian Duan Lingtian. Apakah itu kekuatan Duan Lingtian atau kemampuan surgawi yang dia berikan secara berturut-turut? Itu membuatnya menyadari Duan Lingtian hampir tak terkalahkan bahkan di antara penggarap bela diri tahap Saint. Apa lelucon? Dia bahkan bisa memaksa Dijue yang telah menerobos ke panggung teladan Saint ke keadaan seperti itu. Siapa lagi di bawah panggung Santo Teladan yang bisa menjadi lawannya? Paling tidak, Disan merasa bahwa tidak seorang pun di bawah panggung orang suci teladan di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial adalah tandingan Duan Lingtian. Bahkan orang yang secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage paling kuat di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial, Centurion Tongzong dari tentara lapis baja hitam Azure Cloud Mansion, bukanlah tandingan Duan Lingtian. Meskipun Tongzong secara luas diakui sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah panggung orang suci teladan di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, itu sebelum Duan Lingtian muncul. Terlebih lagi, jika dia bertarung melawan Dijue yang telah menembus tahap awal teladan Saint, akan sangat mustahil baginya untuk bertahan 10 langkah dari Dijue, apalagi mengalahkannya. Pengecut, Duan Lingtian tertawa kecil. Dijue, aku sudah bosan denganmu yang mencoba membujukku. Apakah Anda pikir saya akan jatuh untuk itu? Apakah Anda pikir saya idiot atau Anda idiot? Kata-kata Duan Lingtian yang mengenai sasaran membuat Dijue sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia tahu tidak mungkin mendorong Duan Lingtian untuk bertindak sekarang. Sama seperti ini, di bawah tatapan waspada yang lain, Duan Lingtian dan Dijue memulai permainan mengejar mereka. Yang satu memimpin sementara yang lain berada di belakang. Itu muncul dengan sangat santai. Seekor naga emas cakar 5 yang panjangnya beberapa ratus meter, tubuh berkilauan dengan cahaya berdarah, mengejar manusia yang berukuran seperti semut. Tidak hanya berdampak secara visual, tetapi juga terlihat lucu. Pengecut, Duan Lingtian, dasar pengecut. Bertarunglah secara terhormat dengan kakak Dijue jika kamu berani. Berapa lama Anda berencana untuk menghindari serangannya?
Tepat, Anda mungkin bisa mengelak untuk saat ini, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya selamanya? Anggota klan naga yang hadir di tempat kejadian sedang memarahi Duan Lingtian. Sebagai anggota klan naga, mereka, secara alami, menyadari keterbatasan kemampuan surgawi yang diwarisi, Berserkification bentuk sejati. Karena alasan ini, mereka merasa cemas atas nama Dijue. Jika efek Berserkification menghilang, Dijue akan seperti daging di talenan. Duan Lingtian akan bisa membunuhnya sesuka hatinya. Secara alami, ini bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Mereka semua berharap Dijue membunuh Duan Lingtian dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. Mereka tahu Dijue akan bisa naik ke langit begitu dia keluar dari kolam pembersihan naga. Dengan itu, di bawah kepemimpinan Dijue, klan naga pasti akan mampu menjadi kekuatan paling elit di provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao. Mereka tidak perlu takut dengan pasar gelap Mountain Sade atau Azure Cloud Mansion. Pada saat itu, mereka akan dapat mengangkat kepala sombong mereka lagi, tidak seperti bagaimana mereka saat ini harus menundukkan kepala ketika mereka bertemu orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade dan Azure Cloud Mansion. Cahaya berdarah di tubuh Dijue tampaknya semakin redup. Petik 2. Bukan hanya cahaya berdarah yang meredup. Bahkan aura di tubuhnya tampaknya semakin melemah juga. Meskipun perubahannya sangat kecil, Anda akan dapat melihatnya jika Anda memperhatikan dengan amat. Petik 2. Kamu benar, sepertinya ada batasan pada kemampuan surgawi yang Dijue telah berikan. Petik 2. Ini adalah kemampuan surgawi yang diwarisi dari klan naga, Berserkification bentuk sejati, yang Dijue. Durasi Berserkification tergantung pada pemahamannya tentang kemampuan surgawi itu. Berdasarkan situasi sejauh ini, Berserkification Dijue mungkin hanya akan bertahan paling lama 15 menit lagi. Orang-orang dari berbagai kekuatan kelas 3 kuasi mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka yang tidak memiliki harapan untuk Duan Lingtian secara bertahap mulai melihat harapan kemenangan Duan Lingtian. Kecepatan Dijue melambat. Tunggu sebentar, bukan hanya kecepatan Dijue, tapi bahkan kecepatan Duan Lingtian pun melambat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah sudah jelas? Berserkification bentuk sejati, kemampuan surgawi yang Dijue memiliki keterbatasan dan begitu pula kemampuan surgawi yang dapat dengan cepat melahap energi roh langit dan bumi yang dilemparkan oleh Duan Lingtian. Dilihat dari situasi saat ini, Duan Lingtian mungkin tidak akan bisa menang. Petik 2. Situasinya benar-benar berubah dari menit ke menit. Kami benar-benar tidak tahu siapa pemenangnya sampai saat-saat terakhir. Tunggu sebentar. Saya harus mengatakan sulit untuk menebak siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang secara bertahap menjadi yakin akan kemenangan Duan Lingtian mulai kehilangan kepercayaan mereka padanya ketika mereka menemukan dia tampaknya kehilangan kekuatan. Saudara muda Lingtian, ekspresi Guli murung saat dia berpikir, kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Anda pasti bisa melakukannya, Tianer. Ekspresi Duan Rufeng mulai berubah serius juga. Kumi, seperti biasa, memiliki wajah yang panjang. Seseorang tidak dapat mengatakan apa pikirannya. Pemimpin Dugu, di antara mereka berdua, menurutmu siapa yang akan mati pada akhirnya? Feng Buyi bertanya sambil menatap Dugu. Saya memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian, jawab Dugu dengan acuh tak acuh. Zong Qisan yang berdiri di samping bertanya dengan bingung, kenapa? Karena dia lebih enak dipandang. Jawaban Dugu membuat Feng Buyi dan Zong Qisan terdiam. Apakah ini bahkan alasan yang sah? Duan Lingtian, saya pikir Anda sangat kuat, tetapi ternyata, kemampuan surgawi Anda juga memiliki keterbatasan. Dijue juga menemukan penurunan kekuatan Duan Lingtian. Menurutnya, kemampuan surgawi yang Duan Lingtian telah lemparkan sebelumnya pastilah kemampuan surgawi yang mirip dengan Berserkification bentuk sejati yang telah dia lemparkan. Bab 1865, Kematian Dijue. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Untuk Berserkification bentuk sejati, kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, tahap pemahaman memutuskan batas waktu efek Berserkification. Setelah waktunya habis, efek Berserkification akan hilang. Setelah efek Berserkification berakhir, Castor akan jatuh ke kondisi lemah. Ini adalah efek lanjutan dari Berserkification bentuk sejati. Karena efek sampingnya, Dijue mengira dia akan dibunuh oleh Duan Lingtian, seseorang yang dianggap sebagai semut sebelumnya. Secara alami,
dia merasa sangat tidak tertarik. Namun, jadi bagaimana jika dia tidak mengundurkan diri? Tidak ada yang bisa menang melawan keadaan. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh dan membiarkan Duan Lingtian melarikan diri dari hidungnya sebelumnya. Pada saat Dijue kehilangan semua harapan karena kekuatan dan kecepatannya menurun, dia menemukan bahwa kekuatan dan kecepatan Duan Lingtian juga menurun. Dia menyadari kemampuan surgawi yang Duan Lingtian lemparkan sebelumnya pasti memiliki keterbatasan juga. Secercah harapan mulai bersinar di hatinya. Meskipun dia telah jatuh ke dalam kondisi yang lemah, dia tidak perlu takut pada Duan Lingtian yang juga telah jatuh ke dalam kondisi yang lemah. Bagaimanapun, yayasannya jelas jauh lebih kuat daripada Duan Lingtian. Dia berada di tahap Sein teladan awal sementara Duan Lingtian hanya di tahap Sein Divine menengah. Jika keduanya sama-sama melemah, dia masih akan lebih kuat dari Duan Lingtian. Namun, pada saat ini, Dijue sepertinya telah melupakan masalah. Meskipun kemampuan surgawi yang dia dan Duan Lingtian berikan memiliki efek sampingnya tentu saja berbeda karena mereka adalah dua kemampuan surgawi yang berbeda. Karena kesalahan perhitungan kecil di pihak Dijue, dia ditakdirkan untuk mati dengan perut penuh penyesalan. Desir, desir, desir. Saat 3 garis sinar pedang menyapu, Dijue yang melemah dan yang kekuatannya telah turun 1 tingkat ke tahap Sein Divine awal, untuk saat ini, langsung terbunuh. 3 sinar pedang yang membunuhnya tidak lain berasal dari Duan Lingtian. Lebih tepatnya, itu berasal dari Duan Lingtian dan 2 klonnya. Kedua klon telah muncul ketika dia melemparkan kemampuan surgawi dunia lain lagi. Gemuruh, hanya sampai ketika tubuh raksasa Dijue telah jatuh ke tanah, menyebabkan suara gemuruh, semua orang sadar kembali setelah terkejut melihat Duan Lingtian membunuh Dijue. Namun, ketika mereka mengalihkan pandangan ke tubuh Dijue, mereka terkejut lagi. Dijue sebenarnya mengira kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, yang aku lempar memiliki efek samping. Apa lelucon? Tampaknya taktik melahap dasar jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan Berserkification bentuk sejatinya. Seperti yang diharapkan dari taktik pelahap dasar, itu memang kemampuan surgawi yang kuat yang layak untuk pujian Penatua Huo. Saat Duan Lingtian memikirkan adegan sebelumnya, dia mengejek Dijue dalam hati. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Sebelumnya, setelah 15 menit berlalu, dan efek Berserkification Dijue telah menghilang, Sun True Origin miliknya yang dibangkitkan oleh Elementary Devouring Taktik juga telah kembali ke keadaan semula. Bahkan saat itu, dia masih memiliki Sun True Origin yang setara dengan pembangkit tenaga listrik di tahap Intermediate Divine Sein. Seiring dengan banyak kemampuan yang dia miliki, termasuk kemampuan surgawi dunia lain, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Adapun Dijue, setelah efek Berserkification hilang, kekuatannya telah mengalami penurunan besar. Karena perbedaan besar antara kekuatan mereka, dia dibunuh oleh Duan Lingtian meskipun dia memiliki tubuh yang tangguh. Oh, ya, bola naga itu. Saat kerumunan masih sok, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu. Matanya menyala saat dia turun dengan niat untuk mengeluarkan bola naga dari tubuh Dijue. Bola naga adalah barang bagus yang bisa digunakan untuk memperbaiki pagoda indah 7 harta karun. Dengan kekuatan Dijue, bola naganya pasti bisa sangat membantu memperbaiki pagoda 7 harta karun yang indah, pikir Duan Lingtian dalam hati saat dia turun. Namun, saat Duan Lingtian mendekati bentuk sejati raksasa Dijue dan hendak membelah tubuhnya, ledakan, energi yang kuat menabraknya, membuatnya terbang. Energinya kuat tapi lembut, seolah-olah orang itu mencoba mengusirnya selembut mungkin. Di San, pada saat yang sama, sesosok muncul di sebelah Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Itu tidak lain adalah Duan Rufeng. Pada saat ini, Duan Rufeng menatap serius ke Di San yang baru saja bergerak. Tuan rumah Duan, tidak ada gangguan yang diizinkan pada tubuh naga dari klan naga. Dihadapkan dengan Duan Rufeng, Di San menatapnya tanpa rasa takut. Itu sama bahkan di klan naga di provinsi atas. Klan naga provinsi atas. Tampaknya Di San sengaja menyebutkan klan naga provinsi atas untuk menekan Duan Rufeng. Fakta bahwa Dijue dibunuh oleh putramu berarti Dijue tidak berguna. Klan naga kami akan menepati janji kami dan memberi anak Anda kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk menajiskan tubuh Dijue. Ini adalah garis bawah klan naga kita. Di San berkata dengan tegas.
Nada suaranya tidak mendukung argumen. Intinya, seketika, banyak anggota klan naga mulai bernyanyi dengan keras. Mereka akhirnya memiliki jalan keluar untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka yang disebabkan oleh kematian Di Jue dan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga diberikan. Duan Rufeng mendengus dingin dan mengabaikan Di San sebelum dia melihat dan Duan Lingtian dan mentransmisikan suaranya. Tianer, meskipun tubuh Di Jue adalah harta karun, berdasarkan situasi saat ini, lebih baik lupakan saja. Yang paling penting bagimu adalah memasuki kolam pembersihan naga klan naga dan menggunakan kesempatan ini yang hanya datang setiap beberapa ribu tahun di provinsi bawah. Tentu, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak sembrono atau tumpul. Dia bisa melihat tekad di mata Di San dan anggota klan naga lainnya. Meskipun dia tahu bola naga di tubuh Di Jue bagus, tidak mungkin baginya untuk mengekstraknya berdasarkan seberapa ditentukan anggota klan naga. Karena alasan ini, dia langsung menolak gagasan itu dan tidak bertahan dengannya. Sementara itu, mata di sekitarnya mendarat di Duan Lingtian satu persatu. Beberapa dari mereka mengandung keterkejutan, beberapa dipenuhi dengan ketidakpercayaan sementara yang lain mengandung ketakutan dan ketakutan. Tuan Muda Mansion Duan Lingtian dari Azure Cloud Mansion benar-benar membunuh naga emas bercakar 5 dari klan naga, Di Jue. Bakat bawaannya sepertinya tidak kalah dengan ayahnya. Azure Cloud Mansion benar-benar lahir di bawah bintang keberuntungan. Pertama, mereka memiliki Duan Rufeng, dan sekarang, mereka memiliki Duan Lingtian. Dengan dia di sekitar, tidak akan menjadi masalah bagi Azure Cloud Mansion untuk mempertahankan kejayaan mereka selama 800 hingga 1000 tahun lagi. Sekelompok pejabat tinggi dan murid dari berbagai kekuatan kuasi kelas 3 memandang Duan Lingtian dengan tatapan rumit. Jika bakat muda yang luar biasa seperti itu muncul di sekte tempat mereka berada, dia pasti akan mampu memimpin sekte mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan waktu yang cukup, mereka bahkan akan setara dengan pasar gelap Mountain Sade dan Azure Cloud Mansion. Sama seperti bagaimana Duan Rufeng memimpin Azure Cloud Mansion menuju kejayaan dengan kekuatannya sendiri. Astaga, 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 pada saat yang sama, kelompok pejabat tinggi klan naga juga telah tiba di sisi Di San. Terlepas dari Di San yang bisa menahan amarahnya, kelompok pejabat tinggi klan naga, termasuk tetua penegakan klan naga, naga darah 5 cakar, Sue Chan, menatap Duan Lingtian dengan niat membunuh. Duan Lingtian telah membunuh Di Jue dan membuat klan naga kehilangan kandidat yang paling cocok untuk pemimpin klan berikutnya. Tidak diragukan lagi bahwa klan naga harus menghabiskan waktu yang sangat lama dan sumber daya yang sangat besar untuk menunggu naga emas bercakar 5 muncul lagi dan memeliharanya hingga ke level Di Jue. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka tidak bisa menahan perasaan jengkel. Mereka membenci Duan Lingtian sampai ke intinya. Saudara muda Lingtian, selamat. Guli muncul di sebelah Duan Lingtian untuk memberi selamat kepadanya karena mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga. Kumi juga muncul di sisi Duan Rufeng. Meskipun dia tetap diam, ada sedikit rasa hormat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Jika alasan dia menghormati Duan Lingtian sebelumnya adalah karena Mansion Master Duan Rufeng, sekarang, dia menghormati karena kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Kekuatannya berada di panggung Sein Teladan meskipun basis kultivasinya berada di panggung Sein Divine Menengah. Kekuatan Duan Lingtian telah mengejutkannya. Dia percaya jika tuan rumah muda ini tidak akan kalah dengan tuan rumah saat ini di masa depan. Lord Leader menebak dengan benar. Di kejauhan, dua wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Buyi dan Zhong Qisan, bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Selamat. Suara yang agak familiar bergema di telinga Duan Lingtian, membuatnya terkejut. Dia berbalik dan melihat ke sumber suara. Hanya dengan satu pandangan, dia melihat pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Dugu. Terima kasih. Meskipun dia tidak tahu mengapa saingan ayahnya akan memberi selamat, dia tetap mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tidak peduli apa, orang ini sudah cukup sopan padanya sejak awal. Seperti kata pepatah, sulit untuk menamparkan wajah yang tersenyum. Tuan rumah Duan, mohon tunggu 1 hari lagi. Setelah aku menyelesaikan masalah di Jue, aku akan membawa Sun Qi keluar dan mengirim Tuan Muda Mansion ke kolam pembersihan naga. Di San berkata sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Rufeng. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu tanggapan Duan Rufeng,
dia memimpin kelompok pejabat tinggi klan naga untuk menangani masalah yang ada. Disan adalah naga emas bercakar 5 dari klan naga. Dia berasal dari klan imperial klan naga. Dia telah dibunuh. Terlebih lagi, dia terbunuh di sarang klan naga. Secara alami, klan naga harus mengatur pemakamannya. Duan Lingtian dan 3 lainnya pergi juga. Dalam perjalanan kembali ke lembah kecil, dia berhenti dan melihat ke arah di mana benua awan berada dan bergumam dengan suara rendah, apakah kalian semua melihatnya? Aku, pemimpin sekte yang tidak kompeten ini, akhirnya membalas dendam untuk kalian semua. Aku akhirnya membunuhnya. Meskipun suaranya tidak keras, Duan Rufeng dan 2 lainnya mendengar kata-katanya dengan jelas. Duan Rufeng dan Kumi tahu apa arti kata-kata Duan Lingtian, tetapi Guli hanya bisa menebak ada permusuhan antara adik laki-lakinya dan Di Jue sebelum ini. Dia tidak tahu detail apa yang terjadi sehingga dia menjadi penasaran. Saudara muda Lingtian, Anda memiliki permusuhan dengan Di Jue sebelum ini? Guli bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Duan Lingtian. Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu tidak ingin membicarakannya atau jika itu tidak nyaman. Saya benar-benar mengerti. Tidak ada yang tidak bisa saya bicarakan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menceritakan bagaimana Di Jue telah memusnahkan sekte Lingtian yang telah dia bangun di benua fana sebelumnya. Guli akhirnya mengerti kebencian Duan Lingtian terhadap Di Jue.